Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, permintaan untuk saling mengasihi menurut Rasul Yohanes bukanlah merupakan suatu perintah baru. Perintah saling mengasihi itu sesungguhnya merupakan perintah Allah dari mulanya. Dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, "Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi." Dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Dan dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 juga dikatakan, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Oleh karena itu, perkataan saling mengasihi bukanlah suatu perintah baru dari Rasul Yohanes, melainkan merupakan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi, karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita diingatkan agar hidup di dalam kasih, karena Yohanes memahami bahwa di dunia ini tidak ada hidup dan kehidupan yang lebih indah dan bahagia daripada hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih adalah melebihi segalanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang merindukan hidup dalam dendam, dengki, iri hati, perdebatan, perbantahan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan. Itulah sebabnya dalam surat 2 Yohanes 1 ayat 6, Rasul Yohanes mengatakan, "Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya." Melalui ayat ini, Rasul Yohanes menekankan bahwa kasih itu adalah harus hidup menurut perintahnya. Dan secara tersirat, perintah itu adalah bahwa kita harus hidup tekun membangun ibadah dan doa di dalam iman dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Yohanes mengajarkan bahwa tindakan kasih adalah ketika umat Kristen menaati Yesus dengan mengasihi satu sama lain. Ini penting karena hal tersebut menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah murid-muridnya. Para pengikut Kristus, yakni orang-orang Kristen yang saling mengasihi, terlepas dari perbedaan ras, negara, latar belakang, dan pengalaman, menunjukkan betapa anugerah keselamatan dan kasih Yesus dapat mengubah dan menyelamatkan manusia. Hal inilah yang disampaikan Rasul Yohanes kepada kita, yang merupakan perintah bagi kita. Kasih yang kita miliki satu sama lain sangat penting. Karena itu yang diperhatikan orang-orang ketika mereka melihat para pengikut Yesus Kristus. Jika orang-orang yang tidak percaya melihat bahwa orang Kristen saling mengasihi di tengah-tengah masa yang sulit atau penuh kekerasan, hal itu akan menggambarkan kasih Tuhan bagi kita semua. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Saat kita menjauh dari Tuhan, Dia mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita sampai rela mati bagi kita. Inilah wujud kasih yang harus kita miliki satu sama lain.
Nilai hidup manusia yang terdalam adalah bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus harus mengasihi sesamanya sebagaimana Allah mengasihinya. Bagi orang Kristen, identitas Allah adalah kasih. Inilah yang menjadi identitas kita, sebagaimana Allah yang adalah kasih menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus yang telah mencintai manusia secara tuntas melalui pengorbanannya di kayu salib. Dalam mencintai manusia, Kristus menanggung resiko, ditolak, diperlakukan semena-mena, dihina dan tidak dipahami. Namun ia tidak kehabisan inisiatif untuk mengasihi. Orang Kristen harus mempunyai identitas yang demikian dalam hidupnya. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus hidup menurut perintahnya, yaitu hidup di dalam kasih dengan mengasihi Allah dan sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Kasih itu nyata dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu, sama seperti kepada Yohanes. Ketika Yohanes mengingatkan kami agar kami saling mengasihi, Engkau telah memberikan perintah itu sejak semula. Biarlah kami melanjutkannya dalam kehidupan kami, agar kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Dalam segala aktivitas kami, kegiatan kami satu hari ini, biarlah kasih Allah nyata dalam hidup kami, dan kami hidup saling mengasihi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.